Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Fahma Hoirunisa dalam acara yang kita tunggu-tunggu nih selama ini, yaitu acara ngopi. Ya, sahabat ngopi, kali ini saya tidak sendiri tentunya ya. Kali ini kami kehadiran bintang tamu spesial gitu ya. Beliau ini merupakan seorang praktisi, yaitu dosen psikologi Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selain itu juga beliau adalah seorang trainer di bidang kesehatan mental atau mind healing teknik gitu ya. Bukan hanya itu ya, sahabat ngopi, banyak juga pencapaian-pencapaian serta yang sudah beliau kerjakan gitu ya. Kita sambut yang meriah yaitu Bapak Naan Suherman SPSI MAG. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Bagaimana Bapak kabarnya di pagi hari ini Pak? Ya alhamdulillah pagi ini luar biasa. Ini keren. Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan bahagia ya Pak ya. Amin amin. Nah Pak, BTW selain menjadi seorang dosen psikologi di UIN ya Pak ya, aktivitas Bapak sekarang ini apa nih Pak? Bisa dijelasin gitu. Ya kalau bertanya tentang aktivitas ini kegiatan yang saya lakukan di luar UIN ya. Tapi ada yang dalam UIN juga. Kegiatan saya di luar UIN, saya menjadi seorang trainer mind healing teknik. Jadi kegiatan itu adalah kegiatan pelatihan ya yang dinaungi oleh lembaga dosen kita. Jadi dosen kita itu lembaga yang saya dirikan bersama alumni mahasiswa saya dulu, itu berkecimpung di bidang pelatihan, social project dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut saya harus terus dikembangkan karena mahasiswa suatu hari nanti tidak sekedar punya skill, tapi juga mahasiswa bisa dikenal masyarakat. Betul, betul sekali Apa Pak. keahliannya dan Betul. apa yang bermanfaat bagi mereka. Iya betul. Berarti selain jadi dosen, Bapak menjadi seorang trainer di bidang kesehatan mental gitu ya Pak. Ya, Nah kalau berbicara mengenai perjalanan pendidikan nih Pak, bisa dijelaskan sedikit sebelum Bapak menjadi seorang dosen di UIN nih Pak? ya. Pendidikan saya tidak terlalu menyenangkan ya. Ya, eh, saya dari SD mau masuk SMP juga kesulitan karena kesulitan keuangan. Tapi akhirnya dengan kerja keras saya bisa masuk SMP. SMP mau ke SLTA juga kesulitan. Saya sambil mencari uang saya akhirnya bisa ke SMA dan bukan SMA lagi. Dulu tuh STM ya. Masih STM ya Pak ya? STM gitu ya. Akhirnya saya legowo, saya tetap tinggal di pesantren. Kebetulan waktu SLTU saya tinggal di pesantren gitu ya, gitu. Dan selanjutnya saya berusaha kuliah ke Bandung dan di Bandung tidak selesai. Pulang ke rumah, di rumah saya bekerja, gitu ya. Saya bekerja sampai kemudian saya bertemu dengan sebuah perusahaan besar multinasional, perusahaan Korea. Nah disitulah momentum saya mengumpulkan uang, Masya gitu ya, Allah. mengumpulkan uang. Beberapa tahun saya di perusahaan Korea, hasilnya begitu luar biasa, gitu ya. Akhirnya ketika ada tawaran kerja lanjutan ke Qatar, ke luar negeri, saya tolak karena saya menginginkan kuliah. Nah, hal yang menarik di dunia kerja itu adalah kita harus kuat secara mental, ya, kuat secara mental karena dunia kerja itu apa komunikasi dan seterusnya, kultur itu bermacam-macam. Betul betul Pak. Karena saya masih muda, belum terlalu siap, gitu ya, yang akhirnya saya sudah punya uang yang cukup. Akhirnya saya tahun 99 saya tes di UIN, ternyata masuk. Iya, ternyata masuk. Hingga akhirnya saya kuliah dengan biaya sendiri, gitu ya. Dan di semester 6 saya sudah mulai dipercaya jadi asisten dosen, gitu ya, karena saya punya pengalaman, gitu, punya pengalaman di bidang HRD, gitu ya. Dan akhirnya ya saya lulus, saya diminta untuk mengabdi di sana hingga sampai hari ini.
Masya Allah, berarti perjalanan pendidikan Bapak cukup panjang juga gitu ya. Sangat panjang. Sangat panjang. Nah, sahabat podcast bisa menjadi inspirasi juga gitu ya. Beliau selain menjadi pelajar juga, di sisi lain beliau menjadi sosok yang mandiri juga gitu ya Pak. Oh iya. Membiayai pendidikan dengan hasil kerja kerasnya sendiri, seperti itu ya Pak. Betul. Ya, baik sahabat ngopi, adapun tema bahasan yang akan kita bahas pada kali ini cukup menarik gitu ya. Dan insya Allah tentunya akan sangat bermanfaat, apalagi bagi mahasiswa di Universitas Ali Al-Aitam, yaitu mengenai memaksimalkan pikiran bawah sadar untuk raih kesuksesan dalam ujian akhir semester gitu ya. Nah, sahabat ngopi, ujian akhir semester ini udah deket banget nih. Berdasarkan informasi akademik, ISAL itu akan melaksanakan UAS pada tanggal 24 Juli sampai 29 Juli 2023 mendatang gitu ya. Nah, ujian ini kerap menjadi hal yang horor gitu ya dan menyeramkan bagi orang yang tidak memiliki persiapan yang cukup baik gitu ya. Momen-momen sebelum ujian ini biasanya kerap menjadikan pikiran kita itu terasa berat gitu ya. Bagaimana tidak gitu ya, karena setiap malam gitu kita terpaksa belajar gitu ya seperti zombie sampai pagi gitu ya. Menghafal banyak materi, mempelajari banyak-banyak materi gitu ya sebagai subjek studi gitu ya yang telah kita pelajari sebelumnya gitu ya. Terus deg-degan, stres, khawatir tidak bisa mengerjakan soal-soal dengan baik, hal itu tercampur menjadi satu gitu ya dalam pikiran kita. Nah, tentunya untuk bisa memaksimalkan dalam pengerjaan UAS sendiri itu gitu ya, tidak cukup dengan persiapan akademis saja gitu, seperti kita belajar atau menghafal gitu ya. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu, yaitu apa? Adalah persiapan mental dan spiritual. Nah, pada kali ini akan kita bahas bersama Bapak Naan bagaimana pikiran bawah sadar dapat mempengaruhi tindakan kita dan tentunya akan berpengaruh gitu ya terhadap kinerja UASnya sendiri, begitu ya Pak. Dan pada kali ini Bapak Naan akan memberikan tips and trick gitu ya melewati UAS dengan sukses melalui pengelolaan potensi pikiran bawah sadar yang positif. Baik Pak, sebelum kita membahas mengenai UASnya sendiri nih Pak, bisa dijelaskan sebetulnya apa sih pikiran bawah sadar itu dan bagaimana sih Pak proses pemrograman pikiran bawah sadar dan kenapa bisa mempengaruhi tindakan kita Pak? Bisa dijelaskan? Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi pertanyaan langsung diborong. Langsung diborong. Ya, baik. Sebelum itu ya kita harus mengenal dulu pikiran kita. Gitu ya. Jadi semua dari diri kita itu, terutama mahasiswa harus mengerti bahwa saya punya pikiran. Salah satu bukti saya punya pikiran, saya berpikir saya ada gitu. Jadi kita ada di sini karena kita berpikir, gitu ya. Kita merasa berbahagia kita berpikir dan seterusnya. Nah itu harus dipahami bahwa kita punya pikiran. Nah pikiran kita itu sudah ada sejak kita dilahirkan. Kata Inayat kan dalam buku Dimensi Spiritual Psikologi, bahkan sejak di dalam kandungan sesungguhnya kita sudah punya potensi pikiran yang bernama akasha. Gitu ya. Pas lahir kita punya pikiran. Nah, pikiran itu mulai aktif, mulai berkembang, tumbuh dan berkembang itu di usia kita 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Nah, usia 3 tahun itulah kita pikiran kita mulai tumbuh dan berkembang. Ya, tumbuh dan berkembang. Nah, demikian sampai kita dewasa. Gitu ya. Berkembang. Nah, saat usia 3 tahun itulah mulai ada skat antara sadar dengan bawah sadar. Saat pikiran kita berkembang itu, kesadaran kita sesuatu yang logis itu mulai kita pahami. Ini logis, ini enggak, ini logis, ini enggak. Sementara alam bawah sadar kita tidak mengenal logis, enggak logis. Betul, aja masuk aja gitu. Iya. Masuk aja. Nah, akhirnya semakin ini tuh, semakin jelas perbedaannya. Gitu, semakin jelas perbedaannya. Disitulah kenapa akhirnya terlahir adanya alam bawah sadar. Semua yang kita bicarakan sesungguhnya, semua yang kita lakukan sesungguhnya, bahkan sampai tentang hari ini itu terekam oleh alam bawah sadar kita.
menjadi sebuah menjadi tumpukan data. Jadi alam bawah sadar kita itu isinya adalah database perbuatan-perbuatan kita. Kebayang ya? Iya, Dari kita begitu lahir sampai banyaknya sekarang gitu. Iya. Gitu. Makanya istilah dejavu dan seterusnya itu karena alam bawah sadar yang dulu kita pernah memasukkannya. Menariknya kita kadang tidak ngeh. Ada banyak yang masuk. Iya, iya. Ya, ada yang banyak yang masuk. Nah, disitulah terciptanya alam bawah sadar. Ya, alam bawah sadar. Maka hal yang terbaik adalah bagaimana caranya alam bawah sadar kita itu isinya lebih baik yang positif. Gitu dibandingkan yang negatif. Kenapa? Ketika nanti ada stimulus-stimulus tertentu yang menyebabkan yang di alam bawah sadar itu keluar, yang keluar yang positif gitu. Bukan yang negatif. Ya, bukan yang negatif. Nah, akhirnya cara kerja dari alam bawah sadar itu bisa keluar termotivasi karena terlalu fokus misalnya dalam melihat sesuatu gitu. Kayak misalnya kita fokus melihat ini gitu. Nah, itu ada bayang-bayang. Itu sebenarnya alam bawah sadar kita mulai terkoneksi gitu ya. Kemudian juga dengan hipnoterapi, hipnosis ya, juga dengan mind healing teknik itu bisa keluar alam bawah sadarnya. Bahkan misalnya di mind healing teknik diri kita bisa ngobati kita sendiri. Bisa sembuh tanpa obat, tapi dengan optimalisasi kekuatan pikiran gitu ya. Itu kehebatannya manusia. Itu mungkin yang bisa dijelaskan oleh saya tentang proses keluarnya Pemrograman bawah sadar ya, Pak. Bawah sadar itu. Yang ketiga tadi apa? Yang selanjutnya, mengapa bisa mempengaruhi tindakan pada dari pikiran bawah sadar itu? Ya, nah kenapa bisa ada tindakan dari alam bawah sadar ketika dibutuhkan? Kalau kita tidak membutuhkan itu tidak akan keluar dia, gitu ya. Seperti misalnya yang sederhana, kita UAS kita bisa mengerjakan soal. Kenapa bisa? Yang pertama kita mengerjakan soalnya tenang misalnya. Nah, ketenangan itu bisa tuh membuka pintu gerbang alam bawah sadar kita. Berduyun-duyunlah ilmu pengetahuan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 itu gitu datang. Hey, ini jawabannya loh. Kan itu mah di pertemuan ketiga. Oh, iya. Ini mah di pertemuan kelima. Dia siap gitu. Dia dokumen-dokumen kita, database kita gitu. Yang mana? So kamu tinggal pilih aja. Seakan-akan seakan-akan alam bawah sadar itu bicara ke kita. Ayo pakai datanya. Yang benar data yang ini loh, bukan yang itu gitu. Saat kita kuliahnya sungguh-sungguh, 16 pertemuan kita hadir semua, atau 14 pertemuan kita hadir semua, kemudian kita juga sungguh-sungguh tidak tidur di dalam kelas misalnya, gitu ya, itu terekam dengan sangat baik, ya, dengan sangat baik dan sangat bermanfaat ketika UAS itu dilaksanakan, kecuali ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan mata kuliah dengan isi materi-materi gitu ya, di setiap pertemuan. Nah, kalau begitu dosennya bisa dikritik gitu ya. Bisa ditanyakan maksudnya. Berarti dipertanyakan kepada dosennya kalau gak sesuai gitu ya, Pak. Pak, ini kenapa kok ada satu pertanyaan yang belum ada di catatan alam bawah sadar saya gitu ya. Berarti mereka bisa ada itu ketika memang dibutuhkan gitu ya sama kita, dan secara tidak sadar itu akan berlangsung gitu ya, Pak ya. Ya, syaratnya tenang. Sadar. Syaratnya adalah tenang gitu syaratnya adalah tenang. Karena ketenangan itu berdimensi dua. Dimensi sadar, dimensi bawah sadar. Gitu ya. Nah, orang yang tenang itu orang yang tidak akan bertindak reaktif ketika ada stimulus tertentu. Misal, ada orang yang melihat kita gitu ya, seakan melihat kita. Kalau saya tidak tenang, saya pasti curiga dia liatin saya gitu. Ya, ngerasa diperhatiin gitu. GR banget gitu kan. GR banget. Padahal sesungguhnya bisa jadi dia melihat itu yang di belakang kita gitu. Iya. Nah, saat kita tenang, kita berpikir gitu. Nah, ini pentingnya tentang fungsi pikiran. Ya, yang pertama menerima informasi. Stimulus datang, diterima tuh informasi oleh panca indera kita.
Kemudian Pak kita menyampaikan kepada kita. Kita kemudian ngapain? Membandingkan apa yang saya lihat. Coba saya berikan tentang database alam bawah sadar saya. Dibandingkan, nggak ada. Dilihat ke belakang. Oh, mungkin Ada ke orang. orang itu gitu ya. Coba saya untuk bisa membuktikan, akhirnya dianalisis kan? Iya. Nah, yang ketiga dianalisis. Jadi ini fungsi pikiran. Yang pertama menerima informasi, kemudian yang kedua membandingkan dengan database alam bawah sadar kita, kemudian yang ketiga menganalisis. Dianalisis. Kayaknya bukan ke saya. Oke, saya uji coba. Gitu. Nah, uji cobanya dengan bergeser dari tempat ini 1 meter ke sebelah kiri. Pas dilihat lagi, oh iya benar, tetap menatap ke sana. Ke belakang. GR nggak GR. Kenapa? Karena pikiran kita dalam keadaan tenang. Nah, yang keempat itu memutuskan. Nah, saya bergeser itu saya telah memutuskan bahwa harus diuji nih, orang yang melihat ke arah saya ini mau melihat saya atau melihat yang di belakang saya. Gitu ya. Jadi kita ya semua orang harus tahu tentang fungsi pikiran. Yang pertama menerima informasi, kemudian yang kedua membandingkan dengan database-nya, yang ketiga kemudian dia menganalisisnya, yang keempat dia memutuskan. Gitu. Baik, jadi itu ya sahabat ngopi telah dipaparkan oleh Bapak Naan gitu ya, bagaimana proses pemrograman pikiran bawah sadar gitu ya. Nah Pak, selanjutnya gitu ya, kita tuh ingin mengetahui gitu ya pemanfaatan pikiran bawah sadar itu untuk menunjang persiapan yang baik dalam menghadapi ujian akhir semester gitu, bagaimana gitu Pak. Dan sehingga kita bisa maksimal dalam proses belajar dan harapannya itu gitu dapat maksimal dalam meraih hasil atau mendapat nilai yang bagus gitu Pak, gimana? Oke, pertanyaan saya, berapa hari lagi dari sekarang? Kurang lebih mungkin 3 atau 4 harian lagi lah Pak. 3 atau 4 hari lagi. Nah, yang pertama kita kemudian kita mapping waktu, ya mapping waktu. Jadi dari hari ini itu berapa jam lagi, berapa hari lagi, berapa jam lagi. Dihitung berarti Pak. Dihitung tuh. Kemudian kita mulai menganalisis. Ini waktu bermain saya mau berapa jam, gitu ya. Waktu tidur saya mau berapa jam, gitu ya. Kemudian waktu makan dan seterusnya itu harus dianalisis tuh. Bahkan waktu saya jadi mahasiswa itu ruangan kosan saya itu penuh dengan tempelan-tempelan. Dari kertas ditempel gitu. Kertas tempel gitu ya. Saya hasil analisis saya ditempel dan saya bekerja sesuai dengan apa yang saya tulis gitu. Gitu ya. Itu tempelan-tempelan itu. Nah, kemudian setelah itu kapan mau mulai belajarnya? Gitu ya. Nah, kalau sebelum memulai, datanya nih belum lengkap. Kenapa? Kita sering masuk tapi jarang nulis. Nah itu gitu ya. kebanyakan mahasiswa gitu Pak. Cari siapa nih teman yang senang nulis. Ingat, kita punya multi intelligence, multi kecerdasan. Ada orang yang cerdas hanya dengan mendengarkan loh. Dia tidak menulis, dengan mendengarkan cukup. Makanya bukunya 10 mata kuliah 1 gitu. Gak penuh-penuh itu Pak. Enggak masalah, karena kecerdasannya dia mendengarkan gitu. Nah, ada orang yang nggak cukup mendengarkan, dia harus menuliskan. Berarti dalam 10 mata kuliah bisa butuh 20 buku gitu, nulis terus gitu. Ngerti? Kadang enggak. Kadang enggak gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Jadi kecerdasan itu bermacam-macam. Nah, kita harus kemudian bisa mengidentifikasi teman-teman sekelas tuh punya kecerdasan apa saja. Kalau butuh data yang nyata, yang fisik, berarti kecerdasan ini yang suka menulis gitu. Nah, dicari tahu, diperoleh, disempurnakan. Maka 1 mata kuliah itu catatan hari pertama sampai hari terakhir itu kita kumpulkan lengkap. Kalau sudah lengkap itu akan membangun kepercayaan diri kita itu. Kenapa? Itu ketika kepercayaan diri kita muncul, kita akan merasa lebih tenang. Ketika kita sudah merasa lebih tenang, sudah mulai terbukalah sedikit demi sedikit gerbang alam bawah sadar kita. Secara gak disadari ya. Ya. Dan ketika kita belajar, kita sedang belajar bersama dengan alam bawah sadar kita.
gitu ya. Kita sedang belajar dengan alam bawah sadar kita, yang pada akhirnya kita bisa mengatakan ini catatannya kayaknya sering sambil mengantuk, perasaan enggak ada ucapan begini dari dosen A gitu ya. Kenapa kita bisa bicara gitu? Ternyata yang muncul di alam bawah sadar kita bukan begini tapi begitu, bukan A tapi B gitu. Ada perbandingan, ya ada perbandingan data fisik yang kita peroleh dari teman kita dengan database yang ada di alam bawah sadar kita. Ya, itu sudah dijelaskan secara singkat gitu ya, bagaimana seharusnya persiapan yang dilakukan menjelang UAS gitu ya. Nah Pak, mungkin enggak sedikit dari mahasiswa yang melakukan persiapannya itu Pak, kalau bisa disebut sistem SKS gini Mas, sistem kebut semalam gitu ya. Kita menghafal dengan maksimal dalam waktu semalam, tapi ujung-ujungnya besoknya itu tumbang Pak, kemudian sakit gitu ya. Sebetulnya apa yang salah dari persiapan tersebut nih Pak? Sistem SKS itu ini banyak tersinggung ya. Mahasiswa saya banyak tersinggung ya gitu ya. Itu bisa terjadi konsleting dalam tubuh kita gitu ya. Tubuh kita, mental kita, spiritual kita konslet semua tuh. Ya, secara spiritual kita jadi nggak bisa sholat tepat waktu. Bahkan kita meninggalkan sholat. Iya, betul. Secara mental hubungan personal kita nggak bagus dengan teman-teman. Kenapa? Nyuksruk di ruang di kamar gitu ya. Gitu. Di depan laptop. Ada teman yang minta kopi, ambil sendiri. Nah, gitu ya. Ya jadi semua harus fokus katanya. Padahal fokus dalam satu malam itu nggak mungkin. Gitu ya. Tidak logis gitu. Tidak logis gitu. Nah, karena tidak logis dan karena masih ada waktu, maka hindari untuk sistem kebut semalam. Ya, hindari gitu. Maka kalau misalnya ada mahasiswa yang ngedrop, bahkan bisa masuk dilarikan ke rumah sakit loh kalau sampai pingsan. Gitu ya. Gitu. Itu bisa kita hindarkan gitu. Bagaimana kalau kemudian terpaksa? Kalau kemudian terpaksa, sediakan waktu luang dalam belajar itu. 5 menit istirahat dulu, relaksasi dulu gitu ya. Nanti kalau mau ada praktik saya ajarkan sedikit gitu ya. Gitu. Terus udah mulai tegang, relaksasi juga sedikit lagi gitu. Dan seterusnya. Nah, dengan cara demikian bismillah tidak akan tumbang. Ya sempoyongan sedikit mah wajar lah gitu ya. Gitu. Dan relaksasi gitu ya, kemudian senam kesehatan gitu. Gerakan-gerakan sederhana itu bisa merefresh tubuh kita, merefresh mental kita, yang pada akhirnya itu bisa membuka sedikit demi sedikit pintu gerbang alam bawah sadar kita. Baik. Yang selanjutnya nih Pak, bagaimana sih cara kita membuat energi positif di dalam diri kita gitu saat menjelang UAS ini gitu Pak? Karena mungkin kebanyakan bagi mahasiswa ketika mau UAS itu bawaannya tuh grogi gitu Pak ya, deg-degan gitu. Apakah cemas juga gitu ya Pak ya? Apakah itu adalah hal yang wajar gitu Pak, dan bagaimana cara menangani hal tersebut gitu? Ya, wajar. Kata wajar itu kan ini common sense gitu ya, common sense. Jadi pandangan umum ya, pandangan umum tentang orang yang menghadapi UAS grogi itu semua orang mengatakan itu gitu. Hampir semua mengatakan itu gitu ya. Dan itu bisa dihindari sebenarnya. Ya, bisa dihindari. Kenapa bisa grogi? Karena bisa jadi kita tidak siap. Kita tidak siap. Kita tidak optimal dalam mempersiapkan diri. Gitu ya. Kita tidak baca. Kita tidak diskusi. Bahkan kita tidak tahu ini mau UAS mata kuliah apa ya. Datang itu langsung sok berani gitu kan. Datang gitu. Harus tanya ke tetangga kan. Gitu. Nah itu yang akhirnya menyebabkan kita grogi. Sehebat apapun orang tetap harus mempersiapkan diri. Maksudnya optimalisasikanlah apa yang telah kita peroleh di dalam kelas gitu, di dalam kelas untuk bisa mempersiapkan diri dalam UAS gitu ya. Jadi wajarlah kalau misalnya orang bisa grogi. Ya, grogi itu ya karena didasari oleh rasa tidak percaya diri kita. Kita bisa sebenarnya, kita sudah belajar sebenarnya, tapi grogi itu tetap ada. Kenapa? Karena kita punya keburuksangkaan. Aduh, negatif thinking. Jangan-jangan nanti pertanyaan-pertanyaan nggak sesuai dengan apa yang saya baca. Gitu ya. Nah, berarti hilangkan itu.
hilangkan keburuk sangkaan, tapi wujudkan berpikir positif. Oke, yang saya baca Bismillah akan ada di dalam pertanyaan-pertanyaan UAS saya. Nah, Saya bisa sekarang. Ya, gitu ya. Jadi ikrarkan pada diri sendiri bahwa kita bisa. Kata inayatkan, ada autosugesti di dalam diri kita. Ketika kita mengatakan saya bisa, kita sedang mensugesti diri kita untuk bisa mengerjakan UAS. berarti Pak semuanya itu tergantung oleh mindset kita sendiri gitu ya Pak. Betul. Apa yang akan kita dapatkan itu tergantung apa yang kita pikirkan juga berarti Betul. ya Pak ya. Iya, apa yang kita pikirkan ya akan terjadi. Ya akan terjadi. Oh saya sehat, insya Allah sehat. Padahal sudah mulai gitu ya, itu bisa sehat gitu. Tapi kalau mikir, wah saya sakit nih. Setelah bicara itu langsung bersihin gitu ya, dan seterusnya gitu. Iya betul Pak. Baik, mungkin untuk pertanyaan yang terakhir nih ya Pak ya. Karena Bapak juga seorang trainer senam kesehatan nih Pak ya. Adakah gitu Pak gerakan yang khusus yang bisa kita praktekkan untuk melepas ketegangan gitu Pak saat menghadapi situasi yang menantang seperti UAS ini gitu Pak. Sehingga kita bisa rileks melewatinya. Ada gak sih Pak gitu? Ada gitu ya, ada. Yang pertama, tubuh kita harus rileks gitu ya. Tubuh rileks, diupayakan tubuh kita nggak duduknya begini. Gitu ya. Apalagi bongkok gitu Iya, Pak. dibongkok-bongkokin gitu ya. Tegak, tapi gagaknya nggak begini juga gitu ya. Jadi tegaknya itu proporsional, rileks, kemudian diupayakan seluruh aliran darah kita itu lancar. Jadi tidak ada yang tertahan ya, tertahan. Kemudian kalau sudah rileks, kalian bernafas kan? Bernapas. Anda bernafas, manfaatkan pernafasannya. Tetapi dikombinasikan dengan gerakan. Gerakannya banyak. Contoh yang sederhana dulu misalnya. Dulu. Misalnya ini dimasukkan ke sini, gitu ya. Ini fungsinya untuk mengalirkan energi dari sini. Lagi ke sini. Ini terus lanjut ke sini, lanjut ke sini. Jadi berputar. Si energi itu gini ya. Tarik ke sini, kemudian kita bernapas, tarik napas, disimpan di dada, tarik napas, perlahan tahan, sudah tahan di dalam dada sampai hangat, kemudian buang perlahan ke depan. Ini ditekankan, ya, tarik lagi, tahan lagi. Perlahan ditegangkan, energi dialirkan. Tarik lagi, tahan, buang. Ya, nah, itu gerakan sederhana ya, trok. Itu mempengaruhi pikiran kita itu. Gitu, dan melupakan sejenak ketegangan kita gitu. Nah, beres selesai, kemudian napas perut. Agak rileks, agak berkeringat, minum tuh. Berdiri duduk gitu ya, kemudian jalan-jalan, kemudian duduk lagi, belajar lagi. Gitu ya. Itu bisa. Berarti gerakan yang sederhana ternyata efeknya juga Pak itu sangat luar biasa juga ya Pak ya? Sangat luar biasa. Nah itu ya sahabat ngopi bisa dipraktekkan juga di rumah masing-masing. Mungkin enggak memerlukan waktu yang cukup lama juga ya Pak untuk gerakan seperti itu. Bisa duduk, bisa berdiri, bisa sambil tiduran bahkan. Bisa dimanapun aja gitu ya Pak, Dimanapun. sambil rebahan terus sambil ngopi juga Sambil bisa rebahan, dipraktekin ya. ngopi. Iya Kalau betul. sama ngopi nggak bisa, harus begini kan. Kopinya simpen dulu gitu. Kopinya simpen dulu gitu. Ya begitu ya. Ya. Bagi sahabat ngopi. Nah itulah seperti yang tadi disampaikan beberapa paparan singkat gitu ya yang disampaikan oleh Bapak Naan terkait beberapa strategi, terus bagaimana pemrograman pikiran bawah sadar gitu ya dapat mempengaruhi tindakan kita gitu.
yang nantinya sangat berpengaruh pada kinerja UASnya sendiri gitu ya Sobat Ngopi. Baik, untuk yang selanjutnya nih kami membuka sesi pertanyaan, kami membuka Q&A buat teman-teman nih, khususnya bagi mahasiswa Universitas Syariah Al-Aitam yang nanti pada hari Senin akan melaksanakan UAS. Boleh ajukan pertanyaan kalian lewat kolom komentar. Barangkali mungkin masih ada yang mengganjal atau masih ada yang menjadi pertanyaan, bisa diajukan di kolom komentar ya. Kami tunggu pertanyaan terbaiknya. Baik, untuk pertanyaan pertama ada dari akun @ramadansyah1611. Katanya izin bertanya Pak, apakah ada waktu khusus atau waktu tertentu gak Pak Cina untuk menghafal atau mencerna materi yang akan kita hadapi dalam ujian, di mana waktunya itu tepat sehingga sistem otak kita itu dapat mencerna dengan efektif nih Pak? Ada. Silakan. Ada. Yang pertama, waktu itu kita tentukan. Jadi kita harus menentukan waktu kita yang merasa cocok dengan kita itu kapan, gitu ya. Kemudian tidak hanya waktu, tempat. Ini saya cocoknya belajar di mana nih? Di bawah pohon rindang, gitu ya. Di alam terbuka, di tempat tertutup. Itu harus disesuaikan. Yang kedua, waktu dalam pengertian waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik itu menurut saya waktu di dalam keheningan. Dalam keheningan. Nah, bisa nggak di siang hari hening? Bisa, kita mencari tempat yang hening, gitu ya. Gitu. Di pegunungan, yeah. Atau di pinggir sawah gitu ya, yang ada ininya gitu. Atau dimanapun. Gitu. Sekarang di Kota Bandung kan ada taman-taman, mungkin bisa di situ. Tetapi ada juga waktu yang kemudian bisa diefektifkan, waktu di setelah sholat. Ya, waktu setelah sholat itu kita bisa luangkan waktu itu. Ya 5 menit, 10 menit untuk belajar. Kemudian waktu yang lainnya investasikan belajar di sepertiga akhir malam. Ya, kalau mau di sepertiga akhir malam, tidurlah jam 8, bangun jam 2. Ya, tidur jam 8, bangun jam 2. Jadi jangan gadang-gadang gitu ya Pak? Ya, jadi kalau mau UAS, begadangnya ditunda dulu, masukin ke brankas dulu deh, gitu ya. Nah kemudian ini kan didesain oleh kita waktu itu. Oke, setelah sholat isya saya bersiap diri, gitu, jam 8 saya tidur, bangun jam 1, bangun jam 2, kemudian jam 1 jam 2 sampai jam 4 itu belajar. Pengalaman saya memanfaatkan waktu sepertiga akhir malam itu dahsyat, bisa 2-3 kali lipat. Gitu ya, apa yang kita baca itu cepat masuk, gitu ya, cepat mengerti, gitu ya. Inspirasi itu cepat datang dan itu luar biasa. Belum lagi godaan dari tetangga. Nah, kalau seperti akhir malam itu godaan tetangga sedikit, gitu ya. Iya betul. Yang numpang ngopi, gitu. Bukan nggak boleh, bukan. Kadang kita butuh privasi untuk mempersiapkan UAS. Bisa nggak berkelompok belajarnya lebih bagus? Sama-sama di sepertiga akhir malam bangun berjamaah ya Pak? Berjamaah, kemudian belajar di sepertiga akhir malam. Saya kira karena ini tinggal 3-4 hari lagi gitu ya. Nah mulai malam ini saya kira bisa bisa dipraktekkan gitu ya. Desain waktu gitu ya, luangkan waktu untuk tidur jam 8 dan bangun jam 1 sampai jam 4 belajar. Itu keren banget. Terus waktu yang lain yang bagus itu setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh itu waktunya bagus, gitu ya. Terus saya berpesan ketika kalian menghadapi UAS nanti, sekarang sampai ke depan dan bahkan UAS, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Karena di dalam sholat itu ada ketenangan. Di mana ketenangan itu bisa membuka gerbang alam bawah sadar kita. Maka database pertemuan di kelas selama 14 sampai 16 pertemuan itu bisa kebuka gitu. Bisa keluar dan bisa membantu kita akhirnya bisa mengerjakan soal-soal UAS gitu. Nah, jadi begitu ya
atas jawaban dari Bapak Naan. Kita harus pinter-pinter, yang pertama itu mencari waktu yang baik gitu ya Pak. Dan yang selanjutnya juga kita harus memilih tempat belajar yang cocok itu kita bagaimana gitu ya Pak. Mumpung masih ada 3 atau 4 harian lagi nih bagi teman-teman di mahasiswa Universitas Hadi Al-Aitam, semoga bisa memaksimalkan persiapannya menjelang UAS ini gitu ya. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya silakan bagi para audiens yang hendak bertanya bisa dipertanyakan di kolom komentar. Baik Pak, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Pak, adakah cara efektif gitu Pak yang ampuh dalam mengerjakan soal UAS agar bisa menjawab dengan baik tapi bisa tepat waktu gitu ya Pak? Kadang kita mendapatkan soal UAS itu sedikit tapi beranak gitu Pak, sehingga harus menjawab pertanyaan yang lumayan kompleks banyak tapi waktunya cuma sedikit gitu. Adakah cara yang bisa kita lakukan gitu Pak? Sekali lagi yang pertama tenang. Tenang. Gitu ya. Yang pertama tenang. Nah, setelah tenang kita melihat soal, kita akhirnya kita identifikasi soal itu. Ya gitu ya, soal identifikasi, dipahami apa pesan utama dari soal itu. Kemudian pesan utamanya apa, pesan sekundernya apa, gitu ya. Kemudian kita hening sejenak aja. Kehening sejenak saja. Nah, keheningan sejenak itu untuk bisa menghubungkan dengan alam bawah sadar kita. Gitu ya. Akhirnya aha gitu ya. Aha gitu. Akhirnya ahanya itu langsung bisa menjawab mainnya apa, utamanya apa, kemudian anak cicitnya apa gitu. Jadi yang pada akhirnya selesai, kita lihat waktunya dia butuh dalam satu soal itu berapa menit. Kan bisa 5 menit, bisa 3 menit, bisa 2 menit. Nah itu juga jawaban harus kita siapkan yang sebagus mungkin. Bagus dalam pengertian substansinya dapat, jawabannya itu secara substansial gitu ya. Jawabannya yang utamanya. Jadi yang tambahan kalimat itu nggak perlu ada. Oh iya, yang betul. intinya aja yang diberikan gitu. Oh, oke, berarti itu salah satu tips ya yang bisa kita praktekkan di UAS nanti. Teman-teman juga harus pintar strategi juga mungkin ya Pak. Bagaimana cara kita menuangkan jawaban kita dengan lebih efektif lagi. Jadi nggak kemana-mana gitu ya Pak. Meskipun kita dituntut untuk mencantumkan pendapat, tetapi gitu kita bisa mengarahkan jawaban kita gitu sehingga bisa to the point juga gitu ya Pak ya. Baik, yang selanjutnya silakan untuk pertanyaan dari audiens yang hendak bertanya bisa diajukan ya di kolom komentar. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ed Ahmad Farhan. Mungkin ini sudah dibahas juga tadi, tapi mungkin bisa dipersingkat lagi Pak atau mungkin diulas kembali. Katanya gini, mengapa seringkali kita merasa ketakutan ya tadi Pak, kecemasan atau keraguan yang muncul dari alam bawah sadar ketika menghadapi ujian? Bisa dijelaskan secara lebih singkat lagi mungkin? Ya, mahasiswa itu sebenarnya menghadapi ujian itu bukan pertama kali. Betul. Waktu SD ada ujian, SMP, SMA gitu Iya, ya. betul Pak. Sampai akhirnya sekarang gitu ya. Iya. Nah, sangat mungkin saat kita menghadapi UAS gitu ya. Saat kita menghadapi UAS itu kita teringat kepada masa lalu kita yang kelam. Jadi ada database alam bawah sadar kita gitu ya, yang terbentuk sejak SD, SMP, SMA bahwa ujian itu menyeramkan. Gitu. Nah, yang menyeramkan itu yang muncul ke permukaan gitu ya. Tetapi karena tumpukan database itu keluar secara masif dan bersama-sama di waktu yang sama, kita menjadi kebingungan. Akhirnya apa? Akhirnya kita nggak tahu kenapa saya takut ya. Itu loh, kok kenapa saya deg-degan ya? Aduh, apalagi pas mulai datang dosennya bawa soal gitu. Waduh, bisa nggak saya mengerjakan soal ini gitu. Nah itu tercipta karena memang ada tumpukan database negatif kita gitu ya. Database negatif kita itu yang keluar dari alam bawah sadar kita gitu. Nah itu harus di refresh ya, harus di refresh.
Dengan cara bagaimana? Dengan cara tadi misalnya praktek senam kesehatan. Lebih banyak tarik napas, tahan, buang gitu ya. Tarik napas, tahan, buang. Kemudian pikiran kita mulai membangunkan imajinasinya. Apa? Kita mulai merasakan ada angin sepoi-sepoi Sepoi. seakan-akan di atas gunung gitu ya. Padahal kita ada dalam ruangan Ruangan. mau ujian nih gitu ya. Saya mau hadirkan angin sepoi-sepoi dari gunung gitu ya. Nggak ada, tapi imajinasikan kita yang mengadakannya Nah, betul betul gitu betul, ya. Pak. Itu keren. Bahkan mungkin angin di pantai. Saya ambil angin di pantai gitu ya biar lebih sejuk. Kalau imajinasi kita kuat, itu bakal bisa terasa itu. Nah, saat terasa itulah kita kemudian melihat lagi kepada soal. Kalau kita sedang ujian, oh ini bisa kita menjawab soal tertutupi oleh rasa takut kita gitu. Nah, ini yang harus kita waspadai sejak dini. Kalau sekarang sudah tahu, silahkan dicoba. Nah, itu ya jawaban yang sangat luar biasa dari Bapak Naan. Bisa dipraktekin juga gitu ya teman-teman. Jadi intinya kuncinya adalah pada mindset kita sendiri gitu ya Pak. Dan bagaimana kita mempengaruhi pikiran kita bahwa UAS itu bukan hal yang menyeramkan gitu. Bagaimana cara kita merelaksasikan pikiran kita gitu ya dalam menghadapi UAS ini gitu ya Pak. Yang selanjutnya mungkin Pak ada pertanyaan nih. Kebetulan di Universitas Salia Al-Aitam ini juga banyak mahasiswa beasiswa ya Pak, khususnya di beasiswa pemerintah gitu Pak. Keren. Iya, jadi kita sebagai mahasiswa beasiswa itu seperti ada tuntutan harus memiliki nilai yang bagus gitu ya Pak, memiliki IPK yang bagus gitu. Terkadang hal tersebut juga menjadi rasanya beban tersendiri gitu Pak bagi kita gitu ya. Betul. Adakah hal yang dapat kita lakukan agar kita bisa mendapat nilai yang bagus akan tetapi tidak menjadi tekanan juga gitu bagi kita Pak. Ya, nikmati hidup ini ya. Gitu. Nikmati beasiswanya dari pemerintah gitu ya. Uang sakunya ngalir ya Pak. Iya, uang sakunya mengalir. Berpikir positif. Pemerintah lancar dalam memberi uangnya untuk kalian kan gitu ya. Gitu. Nah, bangunlah segala hal yang positif tentang diri kita, tentang bantuan, tentang belajar, tentang ujian dan seterusnya. Itu bangun yang positif gitu ya. Kemudian karena kita kemudian membangun dengan cara yang positif ya, dengan yang positif, nanti rasa kekhawatiran kita itu perlahan-lahan menjadi reda. Tetap ada rasa khawatir, ada. Tapi yang tadinya rasa takut itu 75% itu bisa dikurangi dengan latihan senam kesehatan, dengan relaksasi gitu ya, hening sejenak setelah sholat gitu ya, itu bisa turun tuh ke 50%, ingin diturunkan lagi ke 40% dan seterusnya. Tapi syaratnya satu, konsisten merelaksasi diri kita. Konsisten ya Pak. Konsisten merelaksasi diri kita, itu penting banget untuk bisa meredakan rasa takut. Harus bersyukur kalau kita memiliki rasa takut. Kenapa? Karena di balik rasa takut itu ada rasa harap. Kalau dalam terminologi sufisme, gitu ya, dalam tasawuf itu ada khauf dan roja. Ada rasa takut, ada rasa harap. Gitu. Oke, rasa takut saya udah mulai ini nih berkurang nih. Harapan saya bisa mendapatkan nilai yang bagus saat UAS. Dan saya tetap mendapatkan beasiswa. Nah, Masya Allah. Jadi itu ya teman-teman di mahasiswa Universitas Salia Al-Aitam, apa yang Bapak Naan sampaikan tentunya sangat bermanfaat sekali gitu ya, terutama untuk menjelang UAS beberapa hari ini. Baik Pak, mungkin untuk yang terakhir tolong sampaikan satu patah dua patah kata gitu bagi mahasiswa Universitas Salia Al-Aitam gitu Pak, untuk menjelang UAS ini gitu Pak. Jadilah diri kita sendiri ya. Kita tidak perlu tengok kanan dan tengok kiri, siapa paling bisa, siapa lebih bisa gitu ya. Tapi fokuslah kepada diri kita sendiri, bahwa saya bisa gitu ya. Saya bisa mengerjakan UAS gitu. Dengan momentum saya bisa mengerjakan UAS, dengan pernyataan itu kita akan termotivasi untuk bisa membuktikan memang saya benar-benar bisa.
Oke. Oke Pak, makasih atas motivasinya mungkin ya bagi kita dan sebagai reminder juga gitu bagi kita. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada para audiens yang sudah mengajukan pertanyaan yang sangat luar biasa gitu ya. Kami memohon maaf bagi teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan tapi belum terjawab, mungkin bisa mendapatkan jawabannya di lain kesempatan gitu ya teman-teman. Kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Naan atas kesediaannya, atas berbagi ilmunya dengan kita semua gitu menjelang UAS ini. Semoga apa yang tadi dipaparkan, apa yang tadi dibahas dapat bermanfaat gitu ya bagi teman-teman dalam menghadapi UAS di hari Senin nanti. Semangat bagi mahasiswa Universitas Ali Al Aitam dalam melaksanakan UASnya. Semoga mendapatkan hasil yang begitu maksimal dan tentunya sesuai dengan harapan seperti itu ya. Akhirnya kita berada di akhir acara. Kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata saya dari saya selama menjadi host. Mohon maaf dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan di podcast selanjutnya. Saya Pahma Hoirunisa sebagai host dan Bapak Naan Soherman pamit undur diri. Terima kasih atas atensi sobat ngopi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam